Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Saputra. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio dan analisis investasi diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu obligasi. Obligasi merupakan alat investasi yang umum kita temui. Obligasi sederhananya yaitu pinjaman yang nantinya akan dibayar ditambah dengan kupon bunga. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang dikeluarkan peminjam emiten sebagai pemberi pinjaman atau investor. Daya tarik obligasi sebagai investasi adalah investor mendapatkan pengembalian yang lebih besar daripada bunga deposito atau tabungan dan sifatnya yang cukup liquid sebagai produk pasar modal. Contohnya misal pemerintah bikin proyek nih jalan tol yang melewati Selat Sunda, tapi si pemerintah kurang nih duitnya. Tapi tapi kan kalau bikin proyek harus punya duit buat bayar bahan bakunya. Pekerjaannya baik itu pekerja yang mengerjain langsung atau pekerja yang memang bikin rancangan arsitekturnya. Itu semua harus dibayar. Pemerintah butuh duit. Nah, pemerintah itu butuh duit, akhirnya pemerintah menjual obligasi ini. Macam-macam harga obligasi, misalnya dalam 5-10 tahun pemerintah akan mengembalikan keseluruhan uangnya. Selain itu kita akan mendapatkan bunga sebesar 10% setiap tahunnya. 1 juta itu bunganya 10% setiap tahunnya. Akhirnya pemerintah menjual obligasi karena butuh uang. Dalam 5-10 tahun pemerintah akan mengembalikan keseluruhan uangnya. Selain itu kita akan mendapatkan bunga sebesar 10% setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya kita akan mendapatkan 100.000 dikali 5 tahun, yaitu 500.000 setiap tahunnya. Dan setelah 5 tahun kita akan mendapatkan 1,5 juta, untungnya itu 500.000. Obligasi ini bisa dibilang risiko rendah. Kenapa? Karena ya kita sudah ada kepastian dan perjanjian akan dapat uang berapa dan bunganya berapa. Obligasi mudah diprediksi. Obligasi berbeda dengan saham yang harganya tergantung mekanisme pasar. Saham sulit diprediksi. Sifat investasi pasti memiliki risiko. Obligasi memiliki risiko lebih kecil, tapi sebenarnya obligasi ini bukan investasi yang tanpa risiko. Yang namanya investasi pasti ada risikonya. Ini yang harus disadari. Pertama, risiko investasi di sini apa? Ini kan saham itu nggak bisa diprediksi naik atau turunnya setelah dibeli. Nah, kalau obligasi ini angkanya tetap sudah ada perjanjian. Kalau pinjam di sekian, nanti balikannya sekian plus bunga. Ada keuntungan pihak penjual obligasi tidak membayar pinjaman, disebut dengan default risk. Penting untuk melihat profil perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli obligasi, kecuali obligasi pemerintah biasanya aman. Obligasi bisa dijual duluan, namun harga pasti akan lebih murah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.